Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemirsa, kebocoran data kembali terjadi. Kali ini dialami Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Sejumlah informasi pribadi warga bocor di situs forum online Red Forums. Dalam pengumuman resmi di akun Twitter KPAI, Ketua KPAI Susanto mengakui telah terjadi pencurian database KPAI seperti yang telah ramai dibicarakan di dunia maya. KPAI telah melaporkan kasus ini ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri, Badan Cyber dan Sandi Negara, serta Kemenkominfo untuk ditindaklanjuti. Kebocoran data pribadi warga dilaporkan pertama kali di Red Forums pada 13 Oktober 2021. Sejumlah informasi pribadi disebarkan di dalamnya, seperti nama, nomor identitas, nomor telepon, hingga alamat. Meski telah terjadi pencurian data, pelayanan pengaduan ke KPAI masih berjalan normal. Sementara itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM) mendesak agar perlindungan data pribadi anak penting diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Hal ini menyusul aksi pencurian data pribadi warga dari database KPAI yang bocor di forum online. Dalam keterangan persnya, LSAM menyebutkan kebocoran data pribadi dari database KPAI di forum online Red Forums memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan data pribadi dan mekanisme penegakannya. LSAM mendesak KPAI yang memiliki mandat untuk melakukan monitoring realisasi hak anak semestinya bekerja berdasarkan pendekatan berbasis hak anak, termasuk dalam melakukan pemrosesan data pribadi terkait anak. LSAM juga menyayangkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini dibahas di DPR masih luput mengatur standar perlindungan khusus terhadap pemrosesan data pribadi anak. Dan untuk berbincang mengenai hal tersebut sudah bergabung bersama kami Yanto Kusdiantono, Wakil Redaktur Pelaksana Koran Sindo. Selamat sore Mas Yanto. Sore, Mbak. Baik, Mas Yanto melihat ini ada kejadian data anak yang tersebar dan bahkan diperjualbelikan. Dari sudut pandang Anda sebagai redaktur seperti apa, Mas? Ya. Kami ini menjadi tema menarik ya di Koran Sindo hari ini. Ada beberapa diskusi panjang juga sebelum kami menurunkan isu ini karena kasus pencurian data ini memang bukan kali ini saja terjadi. Jadi kita pikir harus selalu terus diingatkan bahwa kasus ini selalu terjadi dan barangkali nanti suatu saat kita sendiri yang mengalami. Nah itu jadi menurut kami ini pantas di up terus lah, dipublikasikan terus bahwa sesungguhnya bahwa keamanan data itu memang ya belum sepenuhnya aman. Nah, tidak pandang bulu ya, meskipun itu anak-anak iya, harus tetap dilindungi. Apa pentingnya sih Mas data anak ini harus dilindungi? Anak ini kan ini data awal ya yang kemarin dilaporkan itu kan dari KPAI itu ada data pengaduan segala macam ya dan berserta isinya kan ada alamat, ada kontak orang tua juga mungkin di situ ya. Nah, saya pikir ini data anak ini karena anak ini kan masa depan kita ya, masa depan bangsa kita. Ini kalau datanya kita udah dicuri dari awal, diketahui sejak awal, ya nanti nextnya kita bertanya-tanya lagi, wah ini data anak SD aja atau ada anak sudah bisa bocor gitu, gimana nanti ke depannya gitu. Kalau penemuan fakta-fakta di lapangan, data-data dari anak ini difungsikan atau digunakan sebagai apa, Mas? Ada banyak ya, kalau sekarang kan mungkin anak itu kan sekarang banyak aplikasi juga yang mereka gunakan ya. Ada game, ada apa kan kalau misalnya sindikat ini selalu lebih pintar dari kita. Bahkan dari pembuat kebijakan. Tentu saja dengan berbagai teknologi yang semakin canggih, data-data ini kan akan menjadi aset buat mereka untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak kita harapkan. Ya mungkin kedepannya ya bisa aja melalui game, gitu pembelian game aja kan kita kecatat tuh nomor telepon, bahkan beberapa kasus orang tua pernah kebobolan tiba-tiba kok ada transaksi jual beli misalnya voucher games, bahkan orang tuanya sendiri nggak mengakses, tiba-tiba di emailnya orang tua ada notifikasi misalnya sudah beli ini, ya memang pembeliannya paling cuma 10.000, cuman kalau sering kan bisa sampai ratusan ribu, ada juga yang mengalami itu. Jadi saya pikir mau anak mau orang tua itu tetap harus menjadi perhatian kita.
dan bagaimana caranya agar kita sebagai masyarakat juga kita juga sadar bahwa ini data kita juga harus menjaga juga gitu. Tidak hanya melulu mengandalkan otoritas atau yang punya kekuasaan. Nah, mungkin tadi yang disampaikan Elsam itu sangat benar ya. Beberapa pengamat juga menyampaikan bahwa masalahnya di kita itu untuk eksekusi itu kita menunggu undang-undang perlindungan data pribadi itu yang dari dulu yang sampai sekarang ini masih jalan di tempat, belum ada update lagi, belum ada pergerakan lagi di DPR. Nah, tak hanya ini kan, dulu waktu ramai-ramai pencurian data di e-commerce di mana gitu kan, BPJS Kesehatan di juga. BPJS Kesehatan itu intinya kan undang-undang data pribadi kita belum ada, jadi kita bertindaknya apa nanti yang acuannya. Meskipun penindakannya atau mungkin petugas penindaknya sudah ada ya, Mas Yanto ya, tapi tidak berfungsi secara maksimal atau seperti apa menurut Anda? Kalau perangkat kan udah ada, kepolisian udah ada. Cuma nanti undang-undang itu kan butuh aturan turunan kan. Harus ada Perpresnya, PP-nya, terus ada kementerian terkait yang menjalankannya. Nah, itu mungkin perlu waktu juga. Kita mungkin PR-nya di situlah. Bagaimana undang-undang perlindungan data pribadi ini bisa dipercepat dan implementasinya nanti seperti apa, tentu saja akan ada pasal-pasal tertentu yang diberi perhatian, dan apakah soal anak ini ada juga di situ gitu kan. Nah, itu mungkin harus harus catatan juga. Baik. Mas Yanto, kalau kita melihat bagaimana data anak ini sudah terlihat diperjualbelikan di online begitu ya. Kira-kira kalau dari track record pemberitaan yang ada, siapa sih dalangnya, atau apakah yang bermain hanya hacker biasa atau seperti apa, Mas? Beberapa kali kita menurunkan terkait data ini, memang ada laporan itu, dalam laporan itu disebutkan bahwa memang ada yang pelakunya ada di Indonesia, ada juga yang di luar. Ada yang disebutin negara-negara Eropa Timur itu, kadang ada Rusia juga. Pernah kita melacak mengetrack ya, kita track juga dari data-data yang masuk ke kita. Ya memang pelakunya tidak ketahuan kan. Bahkan yang misalnya kasus pencurian data semodel pinjaman online atau penipuan via WhatsApp, telepon yang meminta PIN itu kadang ada di daerah. Ada daerah kita, misalnya kita kejadian di sini, ternyata bukan kita di situ. lapor kan, pernah kita lapor, ada kejadian juga, pernah kita lapor, pihak kepolisian, oh ini posisinya udah kita ketahui, adanya di daerah Sulawesi Tenggara, ada kabupaten apa gitu, jauh banget gitu kan. Ya ternyata mungkin mereka ya lebih canggih ya modusnya, mereka juga mungkin sudah punya, karena kan saya yakin ini tidak sendiri ya mereka ini. Jadi orang-orang ini sudah 1-2 langkah lebih awal begitu ya, dibandingkan pihak keamanan yang mengejarnya. Betul. Begitu. Baik, Mas Yanto, kalau misalnya seperti itu berarti ini dalam bentuk sindikat ya, sindikat besar atau seperti apa? Iya, saya pastikan iya, karena yang teknologi ini kan kita nggak bisa main sendiri ya. Apalagi forum jual beli yang tadi disebut itu kan, itu kemana-mana pasarnya kan, bahkan mengglobal ya. Artinya ada yang butuh, ada yang punya, itu kan nyambung kan. Nah, dari sini gimana ada demand, ya di sini ada supply. Supply ini kan ngikutin demand ya nih. Berarti kalau demandnya ada, supply-nya ngikutin nih. Ya, pasti begitu. Sindikat atau mereka-mereka ini yang memanfaatkan Indonesia begitu, memilih Indonesia menurut Mas Yanto kenapa? Ada hal-hal tidak pertimbangannya? Ya, satu mungkin karena aturan tadi yang belum tegas ya. Di Uni Eropa itu mereka punya klausul penetapan, bahkan untuk barang siapa yang menyebarkan nomor telepon tanpa izin yang punya aja, itu dendanya bisa $350.000. Aturannya sudah sangat ada. Itu ya? Nah, kalau di kita kan ya nomor siapa aja ada yang minta share, dan yang punya itu bisa menuntut. Mereka itu bisa menuntut, itu ada di Uni Eropa itu sudah seketat itu. Nah, saya pikir di kita ya hati-hati juga lah, misalnya bahwa kalau yang minimal kita izinkan, Pak, Bu, ada yang minta nomor ini gimana, kecuali kan yang kerabat gitu nggak masalah. Nah, kalau di Eropa itu nggak bisa sembarangan.
Karena ada perlindungan karena undang-undangnya ada perlindungannya yang itu, dan itu sanksinya sangat berat. sanksinya sangat berat. Kalau kita tadi bicara mengenai bagaimana data ini sangat gampang begitu ya untuk disebarkan atau diperjualbelikan, redaktur atau mungkin koran Sindo selama ini menghimpun datanya, seperti apa mengawal RUU undang-undang ini hingga saat ini masih belum juga terdisahkan? Iya. Kalau kita sih mendorongnya dengan bentuk-bentuk pemberitaan seperti ini ya. Artinya kita minta pendapat juga ahli-ahli dari akademisi maupun dari NGO yang concern dengan masalah-masalah keamanan data ini. Dan memang rata-rata pendapatnya dari yang kita tanya, kita wawancara itu memang pendapatnya arahnya ke di rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Itu yang harus yang harus segera digolkan. Artinya kalau tanpa payung hukum, kita mungkin bertindaknya kagok, bukan kagok ya nggak ada payung hukum, gimana? Dalam perjalanannya apa sih Mas yang paling menjadi kendala? Nah, ini yang menjadi kendala ini, beberapa literatur yang saya diantaranya itu bagaimana misalnya hak-hak siapa yang bisa memanfaatkan data itu. Ini balik lagi ke sistem di kita, ada misalnya apa namanya satu data NIK misalnya ya, NIK satu data itu siapa sih yang bisa menggunakan itu? Itu kan ada berbagai lintas kementerian kan, bahkan sudah beberapa juga bekerja sama dengan pihak-pihak perbankan, asuransi. Dan sekarang kan kalau misalnya kita bikin aplikasi perbankan atau kartu kredit itu kan gampang ya. Kita atau aplikasi pakai nick-nya begitu ya? Pakai nick aja kita foto, itu memang sudah nyambung. Ya. Nah itu kan is oke lah, itu kan maksudnya itu instansinya benar gitu loh, perusahaan atau kementerian atau lembaga lain itu is oke, kita tinggal foto, nampak semua kita foto, wajah kita ke foto, sudah keluar semua tuh datanya. Jadi kita juga ya? Kita sebagai konsumen juga nggak memasukkan ulang misalnya nih harus satu-satu, itu sudah mungkin otomatis bagusnya. begitu ya Mas Yanto ya. Itu kan memang sudah ada kerjasama. RUU ini segera terbentuk ya untuk perlindungan data diri, tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa juga harus dilindungi datanya. Semua warga negara berhak dilindungi datanya. Siap. Mas Yanto, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Mas. Selamat sore. Sehat.